Jadi masalahnya begini. Masalahnya begini. Kita memberi keterangan. Misalnya, masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9, rapat mereka. Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak-nolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti flash disk warna putih dan apa namanya itu? Hard disk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Dulu ya. Ini di halaman terakhir. Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. ya di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen. Yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang di BUMN PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video-video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klaim kita. Tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, iya, seorang Dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu apa namanya yang lain, jadi yang lain dia, kesannya sementara banget. Itulah videonya, perkataan saya. Tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Didapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sore ya? 9:15. Untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan Dirut Taspen. Ada lagi? itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini kan pemeriksaan status tersangka ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan tadi ending dari pemeriksaan ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan. Tapi sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Ini yang perlu diketahui. Sedangkan Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa?
penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan, ya. Nah, satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan, anak klien saya belum diminta keterangan, super klien saya belum diminta keterangan. Itulah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Saya bilang panggil, bukan dibujuk. Nah, kemudian 29 institusi kepala negara ini, mulai presiden, wakil presiden, menteri-menteri terkait, komisi 3, komisi 6, minta keterangan. Belum minta belum. Jadi atas dasar apa saudara menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa? Ini buktinya valid. Nah, kemudian mengenai bukti, ini sudah dipaparkan di sini. Saya sudah paparkan alat buktinya. Tapi ketika diberikan alat buktinya, bolak-balik rapat. Akhirnya barusan dibilang, untuk sementara kami belum butuh. Saudara butuh atau apa? Anda penyidik Polri atau bukan? Saya bilang begitu. Penyidik Polri atau bukan? Kalau penyidik Polri terima bukti, udah ditulis di sini. Bisa nggak itu jadi obstruction of justice? Obstruction of justice jelas. Karena di sini penyidik Polri bukan lagi berdasarkan undang-undang, tetapi adalah berdasarkan keinginan Kosasi. Bahkan malam ini Kosasi harus kita habisi. Catat itu. Minta kepada presiden, minta kepada menteri, Anda adalah presiden. Kosasi adalah wakil apa namanya itu? Dirut Taspen. Ya. Apa namanya revolusi mental? Akhlak. Apa namanya akhlak? Enggak, revolusi mental. Dan akhlak BUMN. Berubah itu. Revolusi mental dari dari presiden. Akhlak daripada menteri BUMN. Di mana akhlaknya seperti ini? Di mana revolusi mentalnya? Kok penyidik ditakut-takuti? Kok bisa penyidik ketakutan sama Barang bukti. Sama barang bukti? Ada apa nih? Ya saudara-saudara yang mencerna. Kalau yang benar meniduri berbagai wanita. Bukan. Kalau saya bilang misalnya mengangkangi berbagai wanita, mana lebih bagus? Kan saya bilang memacari, mesti lebih halus. Tapi dia tidak tahu saya sudah punya bukti. Saya kasih bukti, ketakutan. Pak, berarti ini penyidik Barreskrim maksud Bapak menyalahi prosedur, Pak? Menyalahi prosedur, itu jawabannya. Karena Melanggar tidak mau undang-undang. menerima alat bukti daripada tersangka yang sudah ditetapkan. Karena alat bukti itu kan tersangka itu berhak menghadirkan saksi yang meringankan. Saksi itu kan alat bukti yang lain juga yang bisa meringankan daripada tersangka itu harus diterima daripada penyidik. Tapi saya tadi bertanya, apa alasannya penyidik tidak mau menerima alat bukti yang kami berikan? Penyidiknya tidak mau menjawab, tidak ada hubungannya katanya. Di sini kan pacaran, apakah pacaran itu cuma lihat-lihat? Dikatakan pacaran, aku sama cewek sana, pacarannya lihat-lihat. Pacaran itu kan berarti ada melakukan sesuatu hal yang dilarang. Itu dibuktikan dengan alat bukti yang kami berikan, tetapi ditolak. Itulah yang membuktikan yang dibilang oleh klien kami, memacari berbagai wanita. Ketemu muslim dia, ketemu Katolik dia, ketemu Kristen dia. Kalau nanti bukti itu tidak ada, berarti hoax dong lagi nanti klien kami. Memacari seorang wanita. Pacaran ini bagaimana? Kan tidak mungkin memacari wanita hanya lirik-lirik. Berarti ada apa di situ kan? Satu lagi begini. Pertama, ini udah diterima bukti-buktinya. Setelah itu mereka rapat di sebelah. Entah dengan siapa, dengan rapat apa dengan pimpinannya. Jadi berubah pikiran. Loh. Di sini sudah kita tulis loh. Anda menerima, sudah tanda tangan. Iya bang, Tapi katanya kami tidak butuh dulu sebentar. Nggak bisa. kalau kejaksaan nanti membutuhkan, kami akan ambil katanya. Apaan itu? Kok saudara menolak bukti? Saya bilang gitu. Ada apa? Nggak Karena harus pernah. Baru di dibuka. Barreskrim ini yang saya tahu pernah Sudah diterima, orang harus dibuka. polisi menolak barang bukti. Alat bukti lah kita bilangnya untuk meringankan terdakwa. Kan terdakwa itu punya hak.
Tersangka itu kan punya hak. Contohnya yang meringankan dia supaya terbukti bahwa tuduhan yang dibilang Kamarudin itu bukan hoax. Dikasihlah itu alat bukti tadi. Ya, Ada yang berapa merupakan pertanyaan, Pak? Ada berapa pertanyaan yang Jadi penyidik? ada gitu loh. Jadi dia bilang begini, aku jadi pusing bang katanya. Kenapa kau pusing? Kalau tidak terbukti hentikan saya bilang. Ya habisnya abang bilang harus ke pengadilan. Gimana? Ya buktikan. Kalau berani memanggil saya, sampaikan ke pengadilan. Bukan berarti merekayasa bukti. Kurang asam benar saya bilang gitu. Jadi begitulah sistem kerja kita. Maka sekarang malam ini pergi ke Taspen. Tidak boleh lagi tuh di Taspen itu berkarir. Apa itu uang pegawai negeri itu? Uang pensiunan pegawai negeri itu. Bagaimana seorang itu Antonius Kosasi bisa berkantor di situ? Sedangkan pegawai negeri nggak boleh kawin-kawin, hanya boleh sekali monogami. Boleh poligami. Sementara dia mengelola uang pensiunnya itu dengan berhura-hura. Kemudian ditanya saya, ada nggak buktinya nih bang bahwa dia memeras? Nih, periksa klien saya nih. Mana? Periksa di klien saya nih. Di handphonenya ada banyak post note saya bilang gitu. Begitu didengar langsung putus asa dia. Bahwa klien saya ini post note-nya didengarkan dan diberikan buktinya. Jadi begitulah. Seperti itulah. Ada lagi? Tadi pertanyaan. Ya tadi pertanyaannya ada 16 pertanyaan ya. 16 pertanyaan aja. Sebentar doang kami jawab tadi. Lebih banyak rapatnya. Dan rapatnya mengatakan tidak diterima. Anda tidak terima, kami tinggal di meja. Anda sudah di sini sudah tanda terimanya. Sudah disebutkan di sini. Yang jelas ini bukti kami. Periksa yang 3 orang itu. Melia Kosasi, apa namanya itu? Teresa Melia Yunita, Lena Marlina.